Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman ya. Nah, kita akan membahas tentang FR soal P3K perawat, khususnya keperawatan jiwa teman-teman ya. Karena memang banyak juga yang tahun kemarin itu juga keperawatan jiwa masuk semua teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru melihat channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang soal-soal yang terbaru khususnya perawat di tahun 2023 ini. Tidak berlama-lama, langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Seorang pasien tiba-tiba datang ke UGD RSJ Sukaindah dengan keluhan marah-marah dengan istrinya karena tidak dibelikan sepeda motor kesayangannya. Dari hasil pengkajian didapatkan pasien merasa tidak dihargai oleh istrinya karena hanya ingin beli sepeda motor saja tidak boleh. Kemudian perawat mengkaji dari keluarga pasien mengatakan pasien setelah di PHK oleh perusahaan tempat ia bekerja, pasien sering marah-marah kalau tidak dibelikan sesuai permintaannya. Pernah 2 hari sebelumnya ingin mengakhiri hidupnya dengan membawa pisau dapur, tapi dicegah oleh salah satu anggota keluarga. Dari kasus di atas, apa diagnosa keperawatan utama yang harus ditegakkan oleh perawat? A. Depresi. B. Harga diri rendah. C. Isolasi sosial. D. Ketidakberdayaan. E. Resiko bunuh diri. Oke, seperti biasa teman-teman ya, kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Teman-teman ya. Nah, coba kita bedah soalnya teman-teman ya. Nah, ini seorang pasien tiba-tiba datang ke UGD RSJ Sukaindah dengan keluhan marah-marah. Nah, dengan istrinya. Nah, oh iya teman-teman ya, kita ingatkan dulu kita harus ambil diagnosa yang paling banyak data-datanya dan yang paling tinggi resikonya teman-teman ya. Nah, oke. Kita lanjut ya, karena tidak dibelikan sepeda motor kesayangannya. Nah, keluhan marah-marah ini bisa dengan PK teman-teman ya. Nah, PK, kemudian dari hasil pengkajian, didapatkan pasien merasa tidak dihargai oleh istrinya. Nah, ini bisa HDR juga teman-teman ya. HDR, kemudian karena hanya ingin sepeda motor saja tidak boleh. Nah, kemudian perawat mengkaji dari keluarga pasien teman-teman ya. Nah, kadang-kadang memang kalau dari si pasien ya, pengajian dari pasien itu kadang-kadang tidak relevan teman-teman ya dengan yang dikatakan oleh keluarga. Nah, kemudian perawat mengkaji dari keluarga pasien mengatakan pasien setelah di PHK oleh perusahaan tempat ia bekerja, pasien sering marah-marah. Nah, ini juga PK teman-teman ya, bisa juga PK. Kemudian kalau tidak dibelikan sesuatu permintaannya, sesuai dengan permintaannya. Jadi marah-marah kalau tidak dibelikan sesuatu. Kemudian pernah 2 hari sebelumnya ingin mengakhiri hidupnya dengan membawa pisau dapur, tapi dicegah oleh salah satu anggota keluarga. Nah, ini juga bisa RBD teman-teman ya, resiko bunuh diri. Nah, kadang-kadang memang teman-teman ya, kita harus mengkaji pada saat di UGD itu harus mengkaji di dua teman-teman ya. Ya, yang pertama di pasiennya, yang kemudian yang kedua di keluarganya. Nah, kita harus percaya mana ya? Kita harus percaya di keluarga juga teman-teman ya. Nah, oke, kemudian dari kasus di atas, apa diagnosa keperawatan utama? Yang pasti adalah resiko bunuh diri teman-teman ya, karena resikonya paling tinggi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi pernah 2 hari sebelumnya itu ingin mengakhiri hidupnya dengan membawa pisau dapur teman-teman ya. Nah, kalau marah-marah ini karena tidak dibelikan sesuatu ini juga bisa, tapi kurang tepat teman-teman ya. Nah, kalau di soalnya depresi ini tidak ya teman-teman ya. Bisa juga tapi kurang tepat ya, karena
kita lihat dari resiko yang paling tinggi teman-teman ya. Kemudian harga diri rendah ini juga ada ya teman-teman ya, tapi kurang tepat karena kita cari yang resiko paling tinggi teman-teman ya. Nah, ini merasa tidak dihargai oleh istrinya, ini juga termasuk harga diri rendah. Kemudian isolasi sosial di sini tidak ada di konteks soalnya tidak ada seperti mengurung diri, kemudian tidak mau bergaul dan lain sebagainya. Kemudian ketidakberdayaan juga tidak ada teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 50 tahun pensiunan guru dibawa anaknya ke RSJ. Sudah 3 bulan terakhir ini klien tidak mau keluar rumah. Selalu menyendiri di dalam kamar, klien tidak mau makan, tidak mau berinteraksi dengan orang lain. 3 tahun yang lalu, istri klien meninggal. Saat pengkajian klien mengatakan, saya tidak berguna. Saya hanya merepotkan anak-anak saya. Buat apa saya hidup? Nah, apakah masalah utama dari kasus tersebut? A. Isolasi sosial, menarik diri. B. Defisit perawatan diri. C. Gangguan konsep diri atau HDR ya. Kemudian D. Resiko tinggi mencederai diri. Kemudian E. Resiko gangguan persepsi sensori halusinasi. Nah, kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? C teman-teman ya, gangguan konsep diri, harga diri rendah, HDR ini teman-teman ya. Coba kita bedah di soalnya teman-teman ya. Seorang laki-laki berusia 50 tahun pensiunan guru dibawa anaknya ke RSJ teman-teman ya. Sudah 3 bulan terakhir ini klien tidak mau keluar rumah. Nah, selalu menyendiri di dalam kamar ini bisa ISOS teman-teman ya. Kemudian klien tidak mau makan, ini juga bisa defisit perawatan diri ya, karena ada SP yang mengajarkan untuk makan teman-teman ya. Kemudian tidak mau berinteraksi dengan orang lain juga ini ISOS teman-teman ya. Kemudian 3 tahun yang lalu istri klien meninggal. Nah, saat pengkajian di klien, saya tidak berguna, saya hanya merepotkan anak-anak saya. Buat apa saya hidup teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi saat pengkajian, nah ini yang jadi kata kunci teman-teman ya. Saya tidak berguna, saya hanya merepotkan anak-anak saya. Nah, ini termasuk HDR teman-teman ya. Nah, kalau isolasi sosial, kenapa tidak isolasi sosial teman-teman? Karena kita melihat dari resiko yang paling tinggi, harga diri rendah. Nah, kemudian ada kata-kata ini teman-teman ya. Nah, ini juga buat apa saya hidup ini lebih beresiko tinggi mencederai diri. Tapi di konteks soalnya ini belum ada kata-kata yang mendukung seperti ingin mengakhiri hidup atau lain sebagainya. Jadi lebih mengarah ke harga diri rendah teman-teman ya. Nah, kalau di konteks jawabannya teman-teman ya, nah isolasi sosial ini kurang tepat ya teman-teman ya, karena memang ada sih untuk isolasi sosial, tapi lebih ke masalah utamanya teman-teman ya. Nah, harga diri rendah ini ya mengakibatkan dia malas, kemudian menyendiri di dalam kamar, tidak mau makan, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, itu karena dari harga diri rendah. Nah, kemudian resiko untuk tinggi mencederai diri juga bisa, tapi kurang tepat, tidak ada data-data yang mendukung teman-teman ya. Kemudian defisit perawatan diri juga ada ya, tapi tidak ada data-data yang mendukung. Kemudian resiko gangguan persepsi sensori halusinasi, ini tidak ada kata-kata yang mendengar suara, kemudian melihat sesuatu, menyuruh sesuatu, ini di konteks soalnya tidak ada teman-teman ya. Jadi yang benar jawabannya adalah C teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 30 tahun dengan diagnosa medis CA Mamae dan dilakukan operasi mastektomi.
2 hari setelah operasi, klien nampak menangis sendiri ketika suami dan temannya datang. Klien tidak mau bicara dengan suami ataupun temannya. Klien menolak untuk melihat dan menyentuh bagian payudara yang dioperasi. Pada kasus tersebut, masalah utamanya adalah A. Depresi, B. Menarik diri, C. Harga diri rendah, D. Self-ideal terganggu, E. Gangguan citra tubuh. Nah, ini gampang sekali teman-teman ya. Oke, kita kasih waktu 5 detik teman-teman ya untuk berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah E teman-teman ya, gangguan citra tubuh. Oke, kita bedah soalnya teman-teman ya. Nah, ini seorang perempuan berusia 30 tahun dengan diagnosa medis C. amama ya, kanker payudara teman-teman ya. Nah, kemudian dilakukan operasi mastektomi. Nah, 2 hari setelah operasi, klien nampak menangis sendiri. Ketika suami dan temannya datang, klien tidak mau bicara dengan suami ataupun temannya, teman-teman ya. Nah, ini tanda-tanda dari gangguan citra tubuh, teman-teman ya. Nah, kemudian klien menolak untuk melihat dan menyentuh bagian payudara yang dioperasi. Nah, otomatis adalah gangguan citra tubuh karena ada salah satu anggota bagian tubuh yang tidak normal teman-teman ya. Kemudian pasien merasa bahwasanya dengan operasi tersebut ada gangguan di salah satu bagian tubuhnya. Nah, sehingga dia mengalami untuk diagnosanya yaitu adalah gangguan citra tubuh teman-teman ya. Kalau depresi di sini ada ya, klien nampak menangis sendiri. Nah, itu juga depresi. Tapi lebih mengarah ke gangguan citra tubuh karena ini sudah jelas teman-teman ya, menolak untuk melihat dan menyentuh bagian payudara yang dioperasi teman-teman ya. Kemudian menarik diri di sini tidak ada teman-teman ya, untuk isolasi, kemudian kayak mengurung diri, juga tidak ada teman-teman ya. Kemudian harga diri rendah. Nah, harga diri rendah ini tidak ada kata-kata kalau saya sudah dioperasi. Nah, itu tidak ada gunanya teman-teman ya, karena tidak bisa istilahnya melayani suami saya seperti itu kalau untuk harga diri rendah. Kalau self ideal terganggu juga tidak ada di sini teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 45 tahun masuk RSJ dengan riwayat sering marah-marah dan membanting benda-benda yang ada di sekitarnya. Klien bercerai dengan suami 2 tahun yang lalu. Sejak bercerai, klien lebih banyak melamun, mengurung diri di kamar, tidak mau makan, tidak mau mandi. Sekitar 1 minggu yang lalu, anaknya memutuskan untuk ikut ayahnya. Pada saat digaji, klien termenung sendiri, tampak berbicara sendiri, mulut komat kamit, senyum-senyum sendiri, dan kadang menangis sendiri. Apakah faktor presipitasi terjadinya kasus tersebut? A. Sering marah-marah. B. Membanting benda-benda yang ada di dekat klien. C. Anaknya memutuskan ikut ayahnya. D. Bercerai dengan suaminya. E. Sering melamun. Apa? Kira-kira jawabannya teman-teman ya. Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D teman-teman ya. Nah, kalau faktor presipitasi itu adalah faktor pencetus teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di soalnya ya, seorang perempuan berusia 45 tahun masuk RSJ dengan riwayat sering marah-marah teman-teman ya, dan membanting benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, ini kalau di sini PK teman-teman ya. Nah, klien bercerai dengan suami 2 tahun yang lalu. Nah, ini teman-teman ya, sejak bercerai klien lebih banyak melamun, mengurung diri di kamar, tidak mau makan dan tidak mau mandi. Nah, jadi jelas teman-teman ya, bercerai dengan suami ini yang menyebabkan dia sering marah-marah, kemudian lebih banyak melamun, mengurung diri di kamar, tidak mau makan dan tidak mau mandi teman-teman ya.
Nah, apalagi ditambah anaknya memutuskan untuk ikut ayahnya. Nah, ini malah juga jadi benar loh teman-teman ya. Nah, ini kemudian klien termenung sendiri ya. Jadi akibatnya termenung sendiri, tampak bicara sendiri ya. Mulut komat kamit, senyum-senyum sendiri dan kadang nangis sendiri. Jadi sudah jelas jawabannya adalah D teman-teman ya. Bercerai dengan suaminya. Nah, ya. Kalau anaknya memutuskan ikut ayahnya ini juga bisa teman-teman ya. Namun ini lebih setelah bercerai teman-teman ya, anaknya memutuskan ikut ayahnya. Nah, kalau faktor presipitasi yang utama yaitu adalah bercerai dengan suaminya. Kemudian membanting benda-benda yang ada di dekat klien, ini akibat dari bercerai teman-teman ya. Kemudian sering marah-marah, juga kemudian sering melamun teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah D teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 26 tahun dirawat di sebuah rumah sakit jiwa dengan perilaku yang mudah memukul orang lain tanpa diketahui penyebabnya. Ketika ditanya, pasien mengatakan ada yang menyuruhnya memukul orang. Apakah tujuan rencana tindakan keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Pasien tidak marah. B. Terbina hubungan saling percaya. C. Keluarga memantau pasien dalam minum obat. D. Pasien bisa mengendalikan halusinasinya. E. Pasien tidak memukul orang lain. Oke? Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D teman-teman ya. Pasien bisa mengendalikan halusinasinya teman-teman ya. Nah, kalau di konteks soalnya kita bedah satu-satu ya teman-teman ya. Seorang laki-laki berusia 26 tahun dirawat di sebuah rumah sakit jiwa. Nah, perilakunya mudah memukul orang lain teman-teman ya. Nah, kita cari penyebabnya dulu teman-teman ya. Nah, ini bisa PK. Kemudian tanpa diketahui penyebabnya. Ketika ditanya, nah ini kata kuncinya teman-teman ya. Nah ini kan yang dikaji oleh perawat teman-teman ya kepada pasien. Pasien mengatakan ada yang menyuruhnya memukul orang. Nah kalau ada yang menyuruh ini berarti halusinasi teman-teman ya. Halusinasi teman-teman ya. Ya, jadi setelah mengerti tentang penyebabnya teman-teman ya, jadi kita melihat pertanyaannya. Nah, tujuan rencana. Nah, tujuannya teman-teman ya. Nah, bukan rencana tindakan, jadi tujuannya. Nah, kalau tujuan dari rencana tindakan keperawatan utama pada kasus di atas yaitu adalah halusinasi teman-teman ya. Kita cari yang paling banyak penyebabnya yaitu adalah karena ada yang menyuruh memukul orang lain. Nah, jadi kita diagnosa utamanya adalah halusinasi. Nah, kalau untuk tujuan rencana ya, jadi pasien bisa mengendalikan halusinasinya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kalau pasien tidak marah, ini bisa teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat di diagnosa utamanya yaitu adalah halusinasi. Kalau pasien tidak marah berarti kita ambil dari PK-nya teman-teman ya. Kemudian terbina hubungan saling percaya ini juga tidak teman-teman ya. Kemudian keluarga memantau pasien dalam minum obat. Nah ini juga tidak ada ya di konteks soalnya. Ini lebih kepada SP teman-teman ya. Nah ini kepada SP bisa 2 atau bisa 4 teman-teman ya. Kemudian pasien tidak memukul orang lain ini juga di PK juga teman-teman ya. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 46 tahun dibawa oleh anaknya ke IGD rumah sakit jiwa. Dengan keluhan marah-marah mengatakan kenapa dibawa ke sini sedangkan saya mau mempersiapkan rapat besar. Hasil pengkajian klien mengatakan bahwa dia adalah seorang direktur sebuah perusahaan yang 2 hari ke depan akan mengadakan rapat di sebuah hotel di Makassar. Kemudian, perawat menanyakan ke keluarganya apakah klien seorang direktur di sebuah perusahaan. Jawabnya tidak, dia hanya seorang kerja serabutan di Makassar. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut?
A. Isolasi sosial, B. Halusinasi, C. Harga diri rendah, D. Waham, E. Perilaku kekerasan. Nah, coba teman-teman kaji ya teman-teman ya. Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir, gampang sekali kok. Oke, jawabannya apa teman-teman? D teman-teman ya. Waham teman-teman ya. Nah, kita bedah satu-satu di soalnya teman-teman ya. Seorang laki-laki berusia 46 tahun dibawa oleh anaknya ke IGD rumah sakit jiwa dengan keluhan marah-marah ya. Ini bisa PK teman-teman ya. Kenapa dibawa ke sini sedangkan saya mau mempersiapkan rapat besar? Nah, teman-teman ya, mempersiapkan rapat besar. Hasil pengkajian klien mengatakan bahwa dia adalah seorang direktur sebuah perusahaan yang 2 hari ke depan akan mengadakan rapat di sebuah hotel Makassar. Nah, ini juga termasuk waham ya, teman-teman ya. Kemudian, perawat menanyakan ke keluarganya, apakah klien seorang direktur di sebuah perusahaan? Jawabnya tidak, dia hanya seorang kerja serabutan di Makassar. Nah, ini sangat jelas sekali teman-teman ya. Kadang pengkajian di klien itu mengatakan dia itu kayak benar-benar ya. Jadi kayak dia seorang, nah kalau di konteks soalnya ini kayak seorang direktur di sebuah perusahaan. Nah, dia akan mengadakan rapat besar teman-teman ya. Tapi ternyata di keluarganya ya, ketika kita menanyakan, jawabannya tidak, dia hanya seorang pekerja serabutan. Nah, jadi sudah jelas teman-teman ya. Ini waham kebesaran teman-teman ya. Dia mengaku bahwasanya dia adalah seorang direktur di sebuah perusahaan. Nah, dia akan mempersiapkan rapat besar. Nah, dia sehingga marah-marah teman-teman ya. Nah, kalau isolasi sosial juga tidak teman-teman ya. Tidak ada di konteks soalnya menyendiri, mengurung sendiri diri di kamar ya. Kemudian tidak mau bersosialisasi. Nah, kemudian halusinasi, tidak ada kata-kata di konteks soalnya tentang mendengarkan bisikan, kemudian ada yang menyuruh dan lain sebagainya teman-teman ya. Kemudian harga diri rendah juga tidak ada ya. Tidak, pasien merasa harga dirinya rendah karena mungkin ya kalau di konteks soalnya di sini karena tidak merasa dihargai oleh kliennya dan lain sebagainya. Nah, itu juga tidak ada teman-teman ya. Kemudian PK ada tapi kurang tepat teman-teman ya di sini ya, marah-marah ini. Tapi kurang tepat karena di sini lebih data-data menonjolkan ke wahamnya teman-teman ya, dari keluarganya dan juga dari klien itu sendiri teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perawat di RSJ Sehat mengkaji seorang pasien bernama Tuan A berusia 20 tahun. Saat melakukan pengkajian, didapatkan hasil bahwa pasien sudah 2 hari tidak mandi. Pasien mengatakan malas untuk mandi. Pasien tampak berpenampilan tidak rapi, tidak mampu berpakaian dengan benar, serta tercium bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Pasien sering menyendiri di kamar, malas bersosialisasi. Apakah masalah psikososial pada kasus di atas? A. Harga diri rendah, B. Isolasi sosial, C. Ketidakberdayaan, D. Defisit perawatan diri, E. Keputusasaan. Nah, gampang sekali teman-teman ya. Kita kasih waktu 5 detik teman-teman untuk berpikir. Oke, jawabannya adalah D teman-teman ya, defisit perawatan diri. Nah, kita coba bedah di soalnya teman-teman ya. Nah, seorang perawat di RSJ Sehat mengkaji seorang pasien bernama Tuan A berusia 20 tahun. Nah, saat melakukan pengkajian, nah ini teman-teman ya, kata kuncinya seperti ini. Nah ya, didapatkan hasil bahwa pasien sudah hari tidak mandi. Pasien mengatakan malas untuk mandi. Nah, ini jelas defisit perawatan diri teman-teman ya. Kemudian pasien tampak berpenampilan tidak rapi, tidak mampu berpakaian dengan benar, serta tercium bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Otomatis sudah defisit perawatan diri teman-teman ya. Nah, kemudian pasien sering menyendiri di kamar, malas bersosialisasi. Ini juga termasuk isolasi sosial teman-teman ya.
Nah, kenapa kok defisit perawatan diri teman-teman? Ya, karena banyak data-data yang mendukung. Ini banyak sekali ya. Saat melakukan pengkajian, nah ini pasien sudah 2 hari tidak mandi. Pasien mengatakan malas untuk mandi. Kemudian berpenampilan tidak rapi, tidak mampu berpakaian dengan benar, serta tercium bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Ya, banyak sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi sudah jelas defisit perawatan diri teman-teman ya. Kenapa juga tidak berisolasi sosial? Nah, karena di sini juga ada teman-teman ya, pasien sering menyendiri di kamar, malas mandi, malas bersosialisasi, karena data-data yang tidak mendukung teman-teman ya, lebih banyakkan dari defisit perawatan diri. Kemudian harga diri rendah juga tidak ada teman-teman ya, sudah jelas ya. Kemudian ketidakberdayaan juga ada, keputusasaan apalagi juga tidak ada teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Yang penting teman-teman paham teman-teman ya. Yang penting paham sedikit-sedikit saja, yang simpel-simpel saja ya. Nah, nanti kalau teman-teman lebih banyak membaca, nantinya akan ingat-ingat sendiri walaupun teman-teman tidak mengingat teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tuan D dirawat di RSJ Sehat Gembira sejak lebih 1 bulan yang lalu dengan diagnosa medis skizofrenia paranoid. Sehari-hari pasien jarang berkomunikasi dengan teman sekamar atau perawat ruangan. Setiap hari pasien sering terlihat menyendiri, tidak mau bergabung dengan teman sekamarnya yang lain. Tuan D tidak mengikuti berbagai macam kegiatan yang diadakan di ruangan. Setiap kali diajak berbicara oleh perawat ruangan, Tuan D hanya menjawab seadanya dan lebih banyak menyendiri. Apakah masalah psikososial pada kasus di atas? A. Harga diri rendah. B. Isolasi sosial. C. Halusinasi. D. Defisit perawatan diri. E. Waham. Kira-kira apa teman-teman ya? Sangat mudah sekali teman-teman ya. Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B teman-teman ya, isolasi sosial. Nah, ini sudah jelas sekali teman-teman ya, jarang berkomunikasi dengan teman sekamar atau perawat ruangan ya. Kemudian pasien sering terlihat menyendiri. Nah, ini juga. Kemudian tidak mau bergabung dengan teman sekamarnya yang lain. Nah, ini juga. Tuan D tidak mengikuti berbagai macam kegiatan. Nah, ini juga. Setiap kali diajak berbicara oleh perawat ruangan ya. Kemudian hanya menjawab seadanya dan lebih banyak menyendiri. Nah, ini banyak sekali ya, ada 5 item yang datanya mendukung untuk isolasi sosial. Harga diri rendah juga tidak, halusinasi tidak ada yang menyuruh atau melihat sesuatu ya. Nah, kemudian defisit perawatan diri juga tidak, waham apalagi teman-teman ya. Oke, jelas sekali ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki umur 25 tahun masuk RSJ sejak 1 hari yang lalu. Keluarga mengatakan bahwa klien hanya mengurung diri di kamar sejak 3 bulan yang lalu. Sebelum dibawa ke RSJ, klien hampir terjun dari kamarnya yang berada di lantai 2. Setelah kejadian itu, klien selalu mengatakan ingin mengakhiri hidupnya. Berdasarkan kasus di atas, apakah diagnosis keperawatan yang tepat? A. Depresi. B. Harga diri rendah. C. Isolasi sosial. D. Ketidakberdayaan. E. Resiko bunuh diri. Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah E. Nah, kita cari yang resikonya paling tinggi teman-teman ya. Oke, kita bedah di soalnya teman-teman ya. Seorang laki-laki 25 tahun masuk RSJ sejak 1 hari yang lalu. Keluarga mengatakan bahwa klien hanya mengurung diri di kamar sejak 3 bulan yang lalu. Nah, ini bisa isolasi sosial teman-teman ya. Kemudian sebelum dibawa ke RSJ, klien hampir terjun dari kamarnya yang berada di lantai 2. Ini bisa resiko bunuh diri ya.
Kemudian setelah kejadian itu, klien selalu mengatakan ingin mengakhiri hidupnya. Nah, ini lebih dipertegas lagi teman-teman ya, untuk RBD. Ya, RBD. Nah, jadi sudah jelas sekali resiko bunuh diri ini data-data yang paling tinggi teman-teman ya. Nah, kalau depresi ini tidak ada kaitannya teman-teman ya. Di sini ada sih, cuman tapi kurang mendukung data-datanya. Harga diri rendah juga tidak ada, isolasi sosial ada teman-teman ya, tapi kurang tepat karena di sini untuk diagnosa kita cari paling resiko yang paling tinggi. Kemudian ketidakberdayaan juga tidak ada teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan parubaya dibawa oleh anaknya ke UGD RSJ Sukajaya dengan keluhan berbicara sendiri ketika sendirian di kamar. Hasil pengkajian didapatkan pasien hanya mengatakan ingin anak-anaknya berkumpul di rumahnya. Kemudian petugas memanggil keluarganya untuk pengkajian bahwa ibunya ini berbicara sendiri dengan tembok, berbicara banyak tentang suaminya yang punya hutang dahulu. Kemudian juga sering marah-marah juga, kadang tidak ada yang memanggil, dia mencari orang yang katanya ada yang memanggil. Mandi juga tidak mau karena merasa sudah mandi. Dari soal di atas, diagnosa keperawatan utama apa yang harus ditegakkan oleh perawat? A. Harga diri rendah. B. Isolasi sosial. C. Halusinasi. D. Defisit perawatan diri. E. Waham. Oh, ini sudah ada jawabannya teman-teman ya. Jawabannya C teman-teman ya. Maaf ya. Nah, oke. Kita kaji saja teman-teman ya. Nah, ini untuk seorang perempuan parubaya dibawa oleh anaknya ke UGD RSJ Sukajaya dengan keluhan berbicara sendiri ketika sendirian di kamar. Nah, ini jelas halusinasi teman-teman ya. Kemudian hasil pengkajian didapatkan pasien hanya mengatakan ini anak-anaknya berkumpul di rumahnya. Nah, ini ya pembicaraan dari klien. Nah, ini bisa dipercaya, bisa tidak teman-teman ya. Nah, lanjut. Kemudian petugas memanggil keluarganya untuk pengkajian. Nah, ini teman-teman ya, kata kuncinya ya, keluarganya. Karena kalau dari klien itu bisa dipercaya apa tidak teman-teman ya. Karena kadang-kadang pasien juga berbicaranya itu tidak irrelevan teman-teman ya. Kadang ngawur teman-teman ya untuk berbicaranya. Kemudian berbicara sendiri dengan tembok, berbicara banyak tentang suaminya yang punya hutang dulu. Nah, ini berbicara sendiri teman-teman ya. Nah, ini termasuk juga halusinasi. Kemudian juga sering marah-marah juga. Nah, ini juga marah-marah ya, PK. Kemudian kadang tidak ada yang memanggil, dia mencari orang yang katanya ada yang memanggil. Nah, ini bisa halusinasi teman-teman ya. Halusinasi pendengaran. Nah, ya, ini halusinasi pendengaran. Kemudian mandi juga tidak mau karena merasa sudah mandi. Nah, ini juga bisa DPD ya, defisit perawatan diri, juga bisa demensia juga teman-teman ya. Karena kadang-kadang kalau umur yang parubaya teman-teman ya, kadang-kadang juga bisa demensia, kadang-kadang juga bisa defisit perawatan diri. Nah, ini juga kalau di lapangan juga bingung juga teman-teman ya. Nah, kalau diagnosa keperawatan utama, nah ini juga sudah jelas teman-teman ya. Kata kuncinya yaitu adalah halusinasi, karena di sini juga ada ya pasien berbicara sendiri, kemudian di sini dari pengkajian ya, dari keluarganya juga ibunya ini sering berbicara sendiri dengan tembok. Nah, juga ada ya dua. Kemudian kadang dia mencari orang yang katanya memanggil dirinya. Nah, ini teman-teman ya, jadi ada 3. Jadi sudah jelas ya, dari data-data juga mendukung ya, ada halusinasi teman-teman ya. Nah, kalau harga diri rendah juga tidak ada ya. Kemudian isolasi sosial ini juga tidak ada teman-teman ya. Kemudian defisit perawatan diri ada. Nah, ini ya. Karena mandi juga tidak mau karena merasa sudah mandi. Nah, kemudian waham juga tidak ada teman-teman ya. Jadi sudah sangat jelas, yaitu jawabannya adalah C, halusinasi teman-teman ya. Oke, lanjut.
sudah teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya. Jadi ini soal-soal yang terdahulu di tahun 2022 itu banyak yang keluar teman-teman ya. Khusus keperawatan jiwa teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.